Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya lagi DM Project. Sungguh terima kasih banyak ya kepada teman-teman yang telah membantu saya dan tim, khususnya channel DM seperti ini semakin berkembang dari like, comment, and subscribe-nya. Selanjutnya teman-teman juga meng-share daripada video-video kami. Nah, saya dan tim ini sangat-sangat berterima kasih atas apa-apa yang sudah teman-teman lakukan kepada kami. Nah, apabila kami berkunjung kepada channel-channel teman ya yang ada masuk spam, kami mohon maaf ya, tidak ada niat kami. Namun informasikan aja kepada kami, insya Allah kami pasti akan datang ya. Jadi sekali lagi terima kasih sudah mendukung channel ini, dan juga kami mengucapkan mohon maaf ketika kami melakukan komen masuk ke spam teman-teman. Dan ya teman-teman informasikan aja, sekali lagi informasikan aja ya, biar kita saling berbagi dan saling mengingatkan. Oke. Karena video saya sebelumnya bicara berkenaan dengan sifat manusia ya, ada lupa atau pelupa, kemudian lemah, kemudian berangan-angan, kemudian ya merendahkan diri dan lain sebagainya itu. Kali ini saya ingin bicara berkenaan dengan pelit alias kikir ya. Nah, ini bagian juga dalam manusia ya, bahwa manusia memiliki sifat pelit ini. Apa yang menyebabkan manusia pelit atau kikir alias kedekut, ya kan? Ini yang biasanya tanpa sadar juga ini ya. Misalnya kita lagi makan gitu dalam satu ruangan makan, restoran kah, rumah makan kah, atau kantin gitu ya. Kita lagi makan, yang mana kita makan ini ya, itu bersama teman-teman yang katakan mungkin perekonomiannya lebih baik daripada kita. Tapi pada saat kita mau bayar atau pada saat bill dikasih sama penjaga kantin atau penjaga restoran itu biasa kita patung-patungan ya. Ya bagus-bagus aja ya dalam masa misalnya perkuliahan atau apa dan sebagainya. Tapi ketika kita sudah dewasa seperti ini, orang yang lebih maaf ngomong memiliki kemampuan ekonomi lebih baik ya, itu terkadang bayarnya juga kita gitu ya kan. Biasa itu banyak teman-teman kita, saudara-saudara kita ya, ada itu yang kayak begitu tuh, pelit banget mau mengeluarkan uang. Jangankan untuk orang lain, untuk dirinya sendiri aja dia nggak mau ya, membayar makanan dia sendiri aja dia nggak mau, menunggu daripada orang lain untuk membayarkan makanannya. Nah, apa sih sebenarnya penyebab pelit alias kikir ya? Penyebab daripada pelit alias kikir ini teman-teman itu disebabkan oleh kecintaan kita terhadap harta dunia, terhadap benda-benda perhiasan dunia, terhadap materi-materi yang ada di dunia ini. Ada emas, perak, berlian ya, ada uang, ada mobil mewah, rumah mewah, istri mewah, istri cantik maksudnya ya. Jadi kita cinta terhadap hal-hal duniawi. Ketakutan kita ketika harta ini kita belanjakan, kita tidak dapat kesenangan, kita tidak dapat ketenangan. Nah, itu yang penyebab daripada kikir alias kedekut ya. Jadi orang kikir ini seperti saya contohkan tadi di awal, untuk dirinya sendiri aja dia enggan untuk membiayai, membayar makanannya, apalagi buat orang lain. Saking pelitnya dia. Nah, orang pelit ini sesama tukang pelit, sesama orang pelit juga itu nggak disenang, apalagi sama orang lain yang tidak pelit. Nah, jadi orang-orang yang sesama pelit aja ini saling membenci, apalagi orang yang tidak pelit gitu ya. Nah, jadi orang pelit ini selalu menghitung-hitung harta, selalu menghitung-hitung harta. Ketika harta ini kubelanjakan,
kalau misalnya uang ya, banyaknya uangnya ya. Ketika uang ini kubelanjakan ya, ini akan mengurangi ini, akan begini, akan begitu. Dan kekhawatiran yang begitu besar terhadap dirinya atas kehilangan uangnya dia atau hartanya dia, itu menyebabkan ketidaktenangan hidupnya. Ternyata orang pikir, orang pelit itu menghitungnya melebihi daripada kalkulator. Jadi kalau kalkulator itu digitnya itu udah nggak ada lagi, nggak bisa lagi dipencet, itu udah nggak bisa lagi. Nah, saking pelitnya dia menghitung-hitung. Jadi untuk makanan, belanja makannya dia aja itu susah untuk belanja gitu ya. Apalagi orang lain, membelanjakan orang lain. Waduh, luar biasa. Ini orang pelit atau kikir. Sebenarnya buat apa pelit atau kikir itu? Toh sebenarnya itu harta benda itu adalah titipan. Uang dan apa semua itu adalah titipan. Kita mati nggak bawa itu. Kita lahir juga nggak bawa itu. Kita semua lahir pada saat telanjang. Ya. Pada saat kita mati membawa beberapa helai kain. Ya. Kalau kita dalam perjalanan dari telanjang kemudian kita selesai membawa beberapa helai kain, di dalam perjalanan ini banyak menumpuk-numpuk harta. Buat apa? Ya. Buat apa? Jadi orang pelit itu berpikir ketika dia memiliki harta benda banyak, mungkin dia mendapatkan kekuasaan, dia mendapatkan jabatan, dia mendapatkan marwah, dalam artian bahwa ketika dia mendapatkan harta benda itu, dia terpandang, ya, dia terpandang, gitu ya. Kemudian egonya ada, egonya apa? Egonya dengan uang yang banyak dia bisa memerintah kemana aja, maunya dia apa saja bisa dipenuhi, ya. Dan terakhir, dengan banyaknya harta benda dia atau dengan banyaknya keuangan dia yang memiliki sifat pelit dan kikir itu, dia seakan-akan berkuasa. Nah, ketika ini masuk ke dalam pemikiran, masuk ke dalam satu mindset pemikiran dia, bahwa ketika orang pelit, orang kikir akan mendapatkan kegembiraan, akan mendapatkan kebahagiaan, akan mendapatkan ketenangan di dalam menjalani kehidupan duniawi, maka itu akan hancur. Tidak ada orang pelit atau kikir itu tenang dalam hidupnya, teman-teman. Tidak ada. Orang pelit dan kikir itu akan selalu menghitung berapa banyak yang sudah dikeluarkan hari ini. Selalu menghitung berapa banyak yang sudah dikeluarkan tanpa ada imbal balik. Tidak ada ketenangan di dalam menjalani kehidupan. Orang-orang pelit seperti ini, dia mengkhawatirkan ketika dia tidak ada uang, tidak ada harta, dia takut tidak dipandang lagi, takut direndahkan oleh orang lain, ya, takut tidak berkuasa. Ini orang-orang pelit ini akan membawa ke sana. Akhirnya apa? Ketika dia sudah memiliki kekuasaan, apa dan sebagainya itu tadi, walaupun misalnya tidak didapatkan secara legal gitu ya, kesombongan yang ada. Nah, bahaya pelit itu merembet kemana-mana, teman-teman. Pelit atau kikir itu dia bisa merambat kemana-mana dalam sifat manusia. Ada riaknya nanti, ya. Ada yang berlebihan ketika dipuji sedikit kalau rela dia mengeluarkan, tapi sebenarnya ada niatan yang tidak baik di situ. Karena orang pelit selalu mengukur untung dan rugi pada saat dia mengeluarkan harta. Apa untungku? Ya, apa yang kudapat ketika aku mengeluarkan harta ini, uang ini? Begitu terus. Nah, teman-temanku sekalian, pelit dan kikir itu akan membawa kita pada satu kondisi kebinasaan. Coba teman-teman pikir, pada saat kita mengumpulkan harta, kita menumpuk harta, dan pada saat kemudian kita meninggal. Nah, binasa apa yang dapat? Kita tidak melakukan misalnya zakat dalam Islam. Kita tidak memberikan sumbangan-sumbangan. Kita tidak memberikan hak-hak daripada orang lain, baik itu pegawai kita, terutama anak miskin, ya, anak jalanan. Ya. Kita tidak memikirkan bahwa harta kita itu, uang kita itu, sebagian itu adalah bagian mereka. Kita tidak pernah memikirkan. Yang kita pikirkan adalah bagaimana dengan keuangan ini kita bisa senang, bisa bahagia. Padahal ketika itu tidak dikeluarkan hak-hak daripada orang lain, terusnya zakat. Waduh,
akan pada saat kita mati akan melilit daripada tubuh kita. Harta itu akan melilit diri kita. Teman-temanku sekalian, ya, pelit dan kikir ini ada di sekitar kita, ada di dekat kita. Mari kita mengedukasi, khususnya diri kita sendiri. Ketika kita mendapatkan harta, kita mendapatkan uang, jangan lupa bahwa itu adalah yang dititipkan oleh Tuhan kepada kita. Yang notabene barang itu, uang itu, harta itu pasti ada hak orang lain. Pasti ada hak orang lain. Nah, hak orang lain itu siapa? Yang pastinya fakir miskin, yatim piatu, zakat, itu udah pasti. Nah, misalnya ada teman kita datang dengan cucuran air mata, berurai air mata, bermohon pada kita untuk mohon bantuan. Ya. Selagi kita ada, kita bisa lakukan. Nah, tapi terkadang ini teman-teman kita ini nggak ngerti. Orang lagi nggak punya, lihat kita karena kita sering maaf yang membantu, segala sesuatunya selalu mendatangi kita. Padahal kita dalam posisi yang tidak baik perekonomian misalnya. Ya, tapi kita sebagai teman, ya kita bagaimana memberikan bantuan, memberikan solusi. Ya, nah ini yang terkadang nggak terpikir oleh teman-teman kita gitu ya. Seakan-akan kita ya semoga aja itu selalu ada. Tapi pada saat kita tidak memiliki, kita tidak ada posisi itu, orang melihat ya kita didoakan, ya semoga itu bisa berjalan dengan baik. Nah, ini yang terkadang orang nggak memahami, teman-teman kita nggak memahami. Ya. Seakan-akan kita ini ada terus. Kita bukan yang korun, menumpuk harta, bersembunyi di balik harta, tidak. Kita bukan korun yang menumpuk harta pada saat dia mati memeluk harta, gitu. Tidak. Makanya teman-teman kita saling berdiskusi, saling mengingatkan satu sama lain ya. Ketika kita mendapatkan harta dari Tuhan, kita dipercaya oleh Tuhan untuk ya memegang harta itu teman-teman ya. Itu cobaan. Bukan itu semata-mata itu pencapaian kita untuk satu kebahagiaan, satu tujuan kita. Tapi harta itu adalah cobaan. Bagaimana kita bisa melakukan kebaikan, aktivitas kebaikan dengan harta yang dititipkan. Jadi ya kikir alias pelit alias kedekut ya semoga jauh-jauh lah dari sifat kita, sifat saya dan sifat teman-teman. Ada saatnya kita harus berkata tidak ada, kita memang tidak ada. Ada saatnya kita berbagi ketika kita ada. Jadi jangan kita menafikan bahwa rezeki itu ada, tapi kita bilang tidak. Tetapi itu tidak ada, kita mengaku ada. Ya. Jadi saya rasa sekali lagi saya ingatkan kepada teman-teman bahwa pelit alias kedekut alias kikir jauhkan dari diri kita. Jauhkan dari diri kita. Biar kita tenang dalam hidup ini. Daripada saat kita lahir hingga kita meninggal. Harta-harta yang dititipkan Tuhan kepada kita bisa bermanfaat untuk apa? Untuk bekal kita nanti di alam yang berbeda. Oke? Saya DM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.